Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita telah sampai pada materi bimbingan konseling bagi dewasa awal dan dewasa madya. Oke, di sini topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada tahapan siklus kehidupan keluarga, kemudian ada bentuk dan cara konseling pada orang dewasa, yang ketiga konsultasi, yang terakhir asesmen dan evaluasi. Di sini kepribadian tidak berhenti berkembang setelah usia remaja. Setiap kali berpindah dari satu tahapan ke tahapan lainnya yang dinamakan masa transisi, memungkinkan terjadinya krisis psikososial pada tahap ini. Jadi dari anak-anak sampai remaja kemudian dewasa, di sini sebenarnya kepribadian tidak berhenti berkembang. Misalnya ada perpindahan dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, yang ada di situ masa transisi, maka itu memungkinkan terjadinya krisis baik psikologis maupun sosial pada setiap tahap perkembangan kita. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini Schoolsburg mengemukakan ada 3 tema yang berulang dalam kehidupan orang dewasa. Yang pertama ada identitas, intimitas, dan yang terakhir generativitas. Dia mirip dengan pandangan dari Erik Erikson ya. Yang pertama ini identitas. Pencarian identitas yang sudah dimulai sejak individu menginjak usia remaja dan terus berlangsung sampai masa dewasa. Proses ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti situasi keluarga, perkembangan dan perubahan karir, perubahan dalam fisik dan body image, dan persepsi tentang waktu. Pada masa dewasa, beberapa individu berubah dalam persepsi mereka tentang waktu. Tidak lagi melihat waktu dari berapa jauhnya sejak dilahirkan, tetapi berapa banyak waktu yang ia punyai sampai kematiannya. Hal ini menyebabkan evaluasi kembali tentang siapa saya. Jadi ada beberapa perubahan persepsi ya antara dari masa anak-anak, remaja, dan kemudian dewasa. Di sini pada usia dewasa ada perubahan persepsi tentang waktu. Di sini lebih mengevaluasi kembali tentang dirinya, lalu apa yang akan dilakukannya sampai mati dan berapa waktu yang akan dipunyai, seperti itu. Yang kedua ada intimitas. Intimitas memiliki peranan penting dalam kehidupan orang dewasa. Ada upaya membentuk hubungan pacaran, suami istri, teman, hubungan dengan anak, serta teman kerja, di mana mereka dapat mengekspresikan diri secara bebas, membuka diri, dan saling bertukar afeksi. Kesuksesan dalam membentuk keintiman ini akan mendukung perasaan dalam kehidupan orang dewasa. Jadi 2 hal yang penting. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada intimitas. Di sini ada kehidupan akrab dengan orang lain, bisa teman, suami istri, hubungan dengan anak gitu, dan teman akrab ya. Seperti itu yang bisa membuat mereka saling bertukar afeksi. Yang terakhir ada generativitas. Bentuk dari generativitas biologis adalah memiliki keturunan. Bentuk dari generativitas pengasuhan adalah mengasuh dan membimbing anak-anak. Jadi di sini tidak hanya dari anaknya sendiri ya atau anak kandung. Di sini dikatakan bisa anak-anak lain. Pokoknya bagaimana bersifat mengasuh dan membimbing, seperti itu. Bentuk dari generativitas kerja ialah mengembangkan keterampilan yang bisa diteruskan kepada orang lain, serta generativitas adalah menciptakan, memperbaharui atau memelihara beberapa aspek dari budaya. Jadi seperti itu generativitas. Atau bisa jadi dikatakan juga generativitas adalah proses pencarian jawaban pada orang dewasa terhadap pertanyaan-pertanyaan apa arti kehidupan saya, apa yang telah saya sumbangkan kepada dunia, hal penting apa yang telah saya lakukan dalam kehidupan saya. Jadi bagaimana di usia dewasa kita berkarya, bisa dengan kita memiliki anak gitu, lalu membimbing dan mengasuh anak kita, atau bisa juga mendidik anak-anak di sekolah. Seperti itu, lalu menciptakan sesuatu jika bukan seorang guru atau pengajar, seperti itu bisa menciptakan, membuat apa yang bisa dipelihara, seperti itu. Jadi apa yang telah saya lakukan dalam kehidupan saya. Selanjutnya dalam pembahasan kedua, tahapan siklus kehidupan keluarga. Jadi di dalam orang dewasa tentu akan ada siklus kehidupan keluarga yang ia lalui, yang perlu kita ketahui sebagai konselor ya. Jadi dalam kehidupannya individu dewasa akan mengalami banyak transisi dan perubahan. Sebagian di antaranya merupakan transisi yang normal, namun ada pula yang hanya dialami oleh sebagian orang dewasa saja.
Dalam hal siklus kehidupan keluarga, terdapat perbedaan-perbedaan dalam jumlah dan kapan suatu tahapan dimulai. Tetapi cukup banyak ahli yang mengutip tahapan yang dikemukakan oleh Carter dan McGoldrick. Ini adalah tahapan siklus kehidupan keluarga yang dikemukakan oleh Carter dan McGoldrick tadi, dan memang ada beberapa perbedaan yang melalui kapan siklus ini dimulai, dan memang pada setiap individu mungkin saja berbeda-beda seperti itu ya. Yang pertama, tahapan siklus kehidupan keluarga ada di antara keluarga. Di sini masuknya dewasa muda yang belum terikat. Proses emosional transisinya yang harus dialami adalah menerima perpisahan antara orang tua dengan anak. Di sini maksudnya adalah pada saat seseorang memasuki dewasa muda, dia akan pergi sekolah atau masuk ke universitas di mana dia harus berpisah dengan orang tuanya. Bisa jadi di sini tempat sekolah atau kampus seorang anak dewasa muda ini jauh dari keluarganya seperti itu. Jadi dia akan ada perpisahan orang tua dengan anak pada proses emosional transisi ini. Lalu kemudian ada perubahan dalam status keluarga yang dibutuhkan untuk terus berkembang pada masa dewasa muda yang belum terikat. Yang pertama, di mana membuat pembedaan diri dalam hubungannya dengan keluarga asal. Yang B, mengembangkan hubungan dekat dengan teman sebaya. Yang C, memantapkan diri dalam pekerjaan. Jadi dalam kehidupan dewasa muda, di situ seseorang dewasa muda dia mungkin saja terpisah dengan keluarganya, sehingga dia harus bisa membedakan posisinya dalam hubungannya sekarang dan hubungan antara keluarga asalnya. Bisa jadi di tempat baru dia akan mempunyai keluarga-keluarga kecil lain yang berbeda dengan keluarga asalnya. Di situ dia harus benar bisa memposisikan dirinya. Lalu yang B ini tentu mengembangkan hubungan dekat dengan teman sebaya, di mana di sini intimitas juga sedang berkembang ya. Jadi dia akan mengembangkan hubungan yang akrab dengan teman sebaya. Lalu yang terakhir, memantapkan diri dalam pekerjaan. Jadi setelah masuk ke universitas, seseorang akan mulai mencari kira-kira karir apa yang cocok dengan dirinya. Lalu kemudian setelah lulus kuliah akan berusaha mencari pekerjaan, lalu akan memantapkan diri dalam pekerjaannya tersebut. Itu dalam siklus yang pertama. Lalu yang kedua ada penggabungan keluarga melalui pernikahan. Pasangan yang baru menikah, di sini terjadi pada pasangan yang baru menikah ada penggabungan keluarga. Di sini tentu keluarga dari kita sendiri, lalu keluarga dari pasangan kita. Itu maksudnya ada penggabungan keluarga. Di sini ada proses emosional yang terjadi, ada komitmen pada sistem baru, sistem keluarga. Harus ada komitmen pada saat menikah seperti itu. Di sini ada perubahan statusnya, ada dua hal. Yang pertama, bentuk sistem perkawinan, lalu bagaimana perkawinan yang akan dilalui, di situ akan mulai terbentuk sistemnya. Yang kedua, membentuk hubungan kembali dengan keluarga besar dan teman dengan melibatkan pasangan. Di sini ada hal-hal yang harus dikembangkan ya. Jadi pada saat awal menikah tentu akan membentuk hubungan dengan keluarga pasangan kita. Lalu kemudian kita akan mengajak pasangan kita untuk bergabung dengan komunitas kita, dengan keluarga kita. Di situ hal yang memang diperlukan dalam siklus yang kedua ini. Selanjutnya ada siklus yang ketiga, tahapan siklus keluarga dengan anak kecil. Nah, jadi di sini setelah menikah tadi, setelah adanya komitmen, setelah adanya penggabungan antara keluarga kita dan pasangan, lalu kemudian ada keluarga dengan anak kecil. Di situ bisa jadi pada saat sudah menikah memiliki anak yang masih kecil. Di situ menerima anggota keluarga baru ke dalam sistem. Ada 3 hal. Yang pertama, menyesuaikan sistem perkawinan untuk menerima kehadiran anak. Yang kedua, menjalankan peran sebagai orang tua. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan keluarga besar dan melibatkan peran sebagai orang tua dan kakek atau nenek. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di situ tentu sistem perkawinan kita yang tadi cuma berdua, suami dan istri, kemudian kemasukan anak kecil. Di situ harus ada sistem yang baru pada saat kita memiliki anggota baru dalam keluarga, seperti kehadiran anak. Yang kedua, tentu peran kita jadi berubah. Setelah seperti yang pertama itu sebagai suami dan istri, di sini peran kita bertambah menjadi sebagai orang tua. Seperti itu, ada perubahannya. Lalu yang ketiga, hubungan dengan keluarga besar ditambah tadi pasangan kita, lalu pada tahapan ini ditambah sebagai
peran orang tua dan kakek atau nenek. Jadi karena ada kehadiran cucu di situ. Selanjutnya ada tahapan yang keempat, keluarga dengan anak remaja. Tentu anak kecil kita tadi lambat laun akan tumbuh besar, lalu akan menjadi seorang anak remaja. Di situ ada perubahan yang terjadi juga. Di sini kita harus meningkatkan fleksibilitas batas-batas keluarga untuk mendukung kemandirian anak. Di sini ada 3 hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, pergeseran dalam hubungan orang tua anak sehingga remaja dapat keluar masuk sistem. Yang kedua, memfokuskan kembali pada perkawinan dan karir. Yang ketiga, mulai memperhatikan generasi yang lebih tua. Di sini maksudnya muncul fleksibilitas batas-batas keluarga. Jadi tentu masa remaja di situ kita tidak diperbolehkan lah untuk mengekang anak kita, karena memang remaja itu masa-masa yang riskan. Memang kita harus melindungi, namun kita juga harus memberikan kemandirian pada anak kita. Jadi ada batas-batas dalam sistem keluarga kita yang harus kita longgarkan pada anak-anak kita remaja. Mungkin pada saat anak-anak kita benar-benar menjaga anak kita untuk misalnya malam, pada saat malam harus sudah berada di rumah seperti itu ya. Tapi pada saat remaja bisa saja kita melonggarkannya dengan misalnya pada saat anak kita ada keperluan belajar kelompok misalnya dengan temannya pada malam hari, itu kita berikan izin, dengan tentu kita tetap pantau bahwa dia benar-benar misalnya bekerja dengan temannya. Misalnya kita bisa antarkan dia ke rumah temannya, lalu kemudian kita jemput supaya kita masih tetap menjaga dia, namun kita memiliki fleksibilitas batas-batas yang dahulu kita batasi pada saat dia masih anak-anak. Dan jadi ini juga maksudnya dari poin A ini, pergeseran dalam hubungan orang tua anak sehingga remaja dapat keluar masuk sistem. Jadi sistem yang awal kita berikan fleksibilitas sehingga anak remaja kita ini memiliki kelonggaran dari batas-batas yang kita berikan, namun tetap kita pantau ya, seperti itu. Lalu pada saat anak kita sudah beranjak remaja, biasanya orang tua ini menjadi lebih memiliki banyak waktu seperti itu. Tidak seperti waktu anak kecil kan semua diurus oleh orang tua, sehingga terkadang pada masa anak ini kita mungkin lebih terfokus pada anak, kurang terfokus pada karir. Nah, pada saat anak kita sudah remaja, sudah mulai mandiri, kita hanya memantau anak kita, perkembangannya seperti itu. Kita bisa memfokuskan kembali pada kehidupan perkawinan kita dan juga pada karir. Di sini tentu pada saat memiliki anak kecil, biasanya pasangan itu akan terfokus pada anaknya gitu. Tapi pada saat usia mulai remaja, si anak, pasangan suami istri juga bisa mulai membangun kedekatan mereka kembali dalam perkawinan mereka. Yang ketiga, mulai memperhatikan generasi lebih tua. Di sini karena memang lebih banyak waktu ya, sudah lebih banyak waktu sehingga bisa memiliki fokus pada perkawinan karir serta bisa memperhatikan generasi yang lebih tua juga pada saat memiliki anak yang sudah remaja ini. Tahapan siklus kehidupan keluarga yang nomor 5, yakni melepaskan anak-anak dan meneruskan kehidupan keluarga dengan anggota keluarga dewasa muda. Di sini menerima perubahan yang menyangkut banyak keluar masuk dalam sistem keluarga. Yang pertama ada negosiasi kembali sistem perkawinan sebagai diat. Yang kedua, mengembangkan hubungan dewasa dengan anak yang sudah dewasa dan orang tuanya. Yang ketiga, menerima kehadiran menantu dan cucu. Yang keempat, berhadapan dengan kemunduran dan kematian orang tua. Di sini maksudnya tentu pada saat kita memiliki anak pada usia dewasa muda, yang pertama bisa saja dia nanti sekolah atau melanjutkan universitas di tempat yang terpisah dengan kita, sehingga di sini ada melepaskan anak-anak untuk meneruskan kehidupannya. Yang kemudian pada usia dewasa muda juga mungkin anak kita ada yang sudah menikah seperti itu. Jadi ini juga termasuk melepaskan anak-anak ya untuk meneruskan kehidupannya. Lalu di sini tentu akan sangat banyak perubahan yang terjadi dalam sistem keluarga kita, karena memang kita harus melepaskan anak kita untuk meneruskan kehidupannya. Di sini yang pertama ada negosiasi kembali sistem perkawinan sebagai diat. Di sini maksudnya adalah sistem perkawinan antara suami dan istri, hubungan berdua seperti itu yang saling memberi manfaat, saling bertumbuh dan sebagainya. Karena memang di sini anak sudah melepaskan diri, dikatakan seperti itu. Lalu hubungannya menjadi antara dewasa-dewasa karena anaknya sudah masuk usia dewasa. Berarti kita sebagai orang tua dewasa dengan anak kita yang sudah dewasa muda.
Seperti itu. Lalu kemudian kita menerima kehadiran menantu, menikah anak kita, seperti itu. Lalu ada kehadiran cucu juga yang harus dipersiapkan pada masa tahap kelima ini. Lalu kemudian kita akan mulai menua, sehingga akan ada kemunduran, dan kemudian bisa jadi kita menghadapi kematian orang tua kita pada waktu ini. Jadi di sini memang tadi dikatakan bahwa ada berbeda ya waktu-waktu yang terjadi pada masing-masing tahapan siklus kehidupan keluarga. Bisa jadi kan orang tua kita meninggal pada tahapan pertama mungkin, atau kedua atau ketiga. Tapi di sini pada umumnya memang ditaruh pada tahap kelima. Pada masa ini di mana kita biasanya mengalami kemunduran dan kematian orang tua, seperti itu. Yang terakhir ada pada tahapan ke-6, keluarga pada tahun-tahun selanjutnya, pasangan usia lanjut. Di sini kita sudah menjadi seorang pasangan usia lanjut ya, suami istri yang sudah berada pada usia lanjut, di mana kita juga sudah melepaskan anak kita untuk sekolah ataupun untuk menikah dan meneruskan kehidupannya sendiri. Seperti itu, kita menerima pergantian peran generasi. Tentu pada saat kita sudah tua, kita akan menerima pergantian itu, menerima bahwa misalnya sekarang anak kita lah yang akan ibaratnya memberikan masukan penting untuk kehidupan kita, seperti itu. Jadi memang ada pergantian generasi pada saat kita sudah usia lanjut. Di sini ada empat ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempertahankan fungsi dan minat pribadi serta pasangan dalam kondisi penurunan fisiologis, eksplorasi dan peran-peran baru. Di sini bagaimana kita dengan pasangan kita pun sama-sama berada dalam kondisi penurunan gitu. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan fungsi dan peran kita. Selanjutnya ada memberi dukungan pada generasi selanjutnya untuk memegang peran sentral. Di sini tentu kita memberikan dukungan, bisa jadi ini pada anak kita atau pada orang lain yang memang berada pada peran-peran sentral di kehidupan sosial. Seperti itu, kita lebih banyak mendukung pada saat kita berada di usia lanjut. Yang ketiga, memberi ruang dalam sistem untuk pengalaman dan kebijaksanaan dari manula. Jadi di sini kita sudah berada pada usia lanjut, di sini akan banyak kita memaknai pengalaman-pengalaman kita dan mengambil kebijaksanaan dari segala pengalaman-pengalaman kita. Jadi lebih memberi ruang, seperti itu. Yang terakhir ada menghadapi kematian pasangan, saudara sekandung dan teman, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lalu ada review terhadap kehidupan dan integrasi kita. Seperti ini ya, yang poin yang D. Bisa jadi pasangan kita mati pada tahap ke-6 gitu, seperti itu. Lalu bagaimana kita juga akan mempersiapkan kematian kita sendiri. Lalu ada kematian teman-teman kita, saudara kita di situ. Lalu ada review terhadap kehidupan kita di sini ya, terjadi pada siklus tahapan yang poin nomor 6. Selanjutnya, bagaimana bentuk dan cara konseling pada orang dewasa? Pada umumnya, konseling yang dilakukan pada orang dewasa menggunakan komunikasi verbal langsung dalam kelompok atau secara individual. Penggunaan seni, musik, dan literatur dapat bermanfaat pada konseling dengan orang dewasa. Tetapi standar yang umum adalah melalui bahasa, karena perkembangan orang dewasa sudah sedemikian rupa, sehingga bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif. Di sini, pada umumnya konseling yang dilakukan pada orang dewasa bersifat komunikasi verbal langsung, bisa berupa dalam konseling kelompok atau individual. Di sini memang dikatakan bahwa inilah yang utama digunakan, komunikasi verbal langsung ini, karena memang orang dewasa sudah memiliki komunikasi yang baik, sehingga ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk berhadapan dengan orang dewasa. Ini selanjutnya ada tujuan konseling yang pada orang dewasa. Di sini yang ada 4 ya. Yang pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini berkaitan dengan masalah perkawinan, keluarga, masalah dalam pekerjaan. Tentu poin pertama ini menyangkut dalam siklus kehidupannya ya. Hal-hal tersebut bisa terjadi masalah perkawinan, keluarga, atau masalah dalam pekerjaan yang terjadi pada orang dewasa. Selanjutnya ada pertumbuhan yang maksimum. Maksudnya adalah bagaimana orang dewasa ini ingin mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, di sini perubahan-perubahan yang dapat terjadi bisa kita tilik dari penjelasan saya yang tadi pada tahap siklus kehidupan keluarga. Di situ tentu terjadi banyak perubahan ya, dari mulai anaknya,
anaknya yang beranjak menjadi remaja, lalu kemudian anaknya yang bertumbuh menjadi dewasa awal, lalu kita dan pasangan kita yang menghadapi kemunduran. Di situ tentu ada perubahan-perubahan ya, tapi di sini disebutkan bisa jadi ada perceraian, usia tua, lalu kemudian ada penurunan kemampuan kita. Di situ kita memerlukan adaptasi, sehingga beberapa hal konseling yang dilakukan orang dewasa ini bisa jadi adaptasi terhadap perubahan seperti itu. Yang terakhir ada keempat, hubungan interpersonal yang efektif. Di sini biasanya orang dewasa bisa jadi juga dalam tujuan konselingnya ingin memiliki hubungan interpersonal yang efektif, bisa dengan orang lain, bisa dengan pasangannya, bisa dengan teman, bisa dengan atasan atau mungkin sejawat. Di sini karena memang yang tadi hubungan yang akrab ini merupakan salah satu tugas perkembangan dari orang dewasa, sehingga salah satu tujuan konseling bisa jadi merupakan bagaimana supaya hubungan interpersonalnya menjadi efektif. Mungkin ada beberapa orang dewasa yang kesulitan dalam menjalin hubungan seperti itu ya. Selanjutnya ini ada konseling pasangan dan keluarga. Transisi dalam keluarga dan usaha untuk menjalin hubungan yang intim seringkali menjadi sumber masalah pada masa dewasa. Dalam menghadapi masalah tersebut, konselor tidak saja perlu memahami tentang perkembangan orang dewasa, tetapi juga dinamika hubungan pasangan dan keluarga. Idealnya, konseling yang dilakukan tidak hanya pertemuan individual saja, melainkan lebih difokuskan pada dinamika dari masalah. Konsep tentang unit atau sistem keluarga merupakan bagian sentral dari perkawinan dan keluarga. Di sini adalah berbagai unit yang digunakan dalam mengatasi masalah perkawinan dan keluarga. Jadi seperti tadi dalam kehidupan keluarga itu juga ada tahap-tahap atau siklus-siklusnya yang seperti saya paparkan tadi. Di sini tentu seorang konselor harus memahami itu supaya bisa tahu kira-kira ada dinamika atau masalah apa jika konseling kita berada dalam satu tahap dari perkembangan keluarganya. Yang pertama bisa kita menerapkan terapi individual. Di sini individu dan pasangan mempunyai terapis yang terpisah. Terapis bisa saling mendiskusikan masalah klien atau mungkin pula tidak. Bentuk ini paling cocok jika yang difokuskan masalah individu dan bukan masalah relasi. Cara ini juga dapat digunakan bila salah satu individu sudah mengikuti terapi terlebih dahulu dan masalah perkawinan baru muncul setelah terapi berjalan beberapa waktu. Dalam hal ini, pasangan yang datang belakangan sering memandang situasi ini sebagai mengandung bias karena pasangannya sudah ada dulu di situ, sehingga lebih baik bila terapi yang dilakukan terpisah dengan terapis berbeda. Selain itu, terapis yang menganut pendekatan orientasi pada individu akan cenderung menggunakan cara ini. Jadi begini, bentuk terapi individual ini jika memang pasangan kita sudah melakukan terapi yang terlebih dahulu, itu yang pertama. Atau yang kedua bisa jadi hal ini tentu pada saat pasangan kita akan masuk ke dalam terapi, dia akan merasa bahwa si pasangan saya ini sudah lebih dulu terapi dengan konselor ini, sehingga dia menganggap bisa saja pasangan saya ini lebih dekat dengan konselor saya, sehingga mereka mungkin akan lebih menyudutkan saya dalam proses terapi. Jadi itu yang disebut bias. Bisa jadi perasaan dari pasangan yang baru akan mulai terapi bisa terjadi bias karena ada pemikiran seperti tadi, dan juga seorang terapis ini sudah melakukan terapi lebih dulu dengan pasangannya seperti itu. Jadi lebih baik seorang pasangan yang lain menggunakan terapis yang lain atau konselor yang lain, sehingga sama-sama melakukan terapi individual pada masing-masing konselor yang berbeda. Seperti itu maksudnya ya. Selanjutnya ada konkuren terapi. Dalam tatanan atau setting terapi ini, masing-masing pasangan menjalani terapi individual dengan terapis yang sama. Kadang-kadang juga dilakukan pertemuan dengan kedua pasangan. Bentuk terapi ini biasanya dilakukan bila terdapat isu-isu yang lebih utama dibandingkan masalah perkawinan. Misalnya salah satu pasangan menunjukkan ciri-ciri tidak matang atau neurotik. Pertemuan secara terpisah juga membantu para terapis yang merasa kurang kompeten untuk melakukan terapi pasangan. Jadi di sini dalam konkuren terapi ini konseling atau terapi yang dilakukan
pada satu terapi saja, seperti itu. Jadi ada satu pasangan dengan satu terapi yang kadang-kadang memang bertemu dengan satu pasangan saja, suami saja atau istri saja, lalu kadang-kadang juga bertemu dengan pasangan suami dan istri secara bersamaan. Jadi di sini dikatakan bahwa masalah yang efektif digunakan terapi ini adalah bukan masalah perkawinan. Di sini misalnya satu pasangan menunjukkan ciri-ciri tidak matang, misalnya dia punya masalah tentang emosi dan sebagainya yang bisa dikonsultasikan dengan konselor ataupun terapis, sehingga pasangan bisa hadir untuk membantu atau mengetahui sejauh mana perkembangan pasangannya dalam konseling. Yang kemudian ada conjoint terapi. Di sini kedua pasangan melakukan terapi bersama. Cara ini paling tepat bila masalah yang dikemukakan pasangan amat relevan terkait dengan relasi mereka. Bila masih ada komunikasi meskipun minimal di antara pasangan, dan bila mereka memiliki motivasi untuk mengatasi masalah perkawinan mereka. Conjoint terapi akan paling berhasil bila kedua pasangan menyadari perlunya bantuan orang lain, bukan karena salah satu dipaksa untuk mengikuti terapi. Cara ini juga tidak cocok bila salah satu pasangan ingin mencari pembenaran atau ingin meninggalkan perkawinan mereka dan menghindari tanggung jawab pribadi, atau ingin mencari pembenaran bahwa pasangannya adalah penyebab dari semua kesulitan mereka. Jadi conjoint terapi ini adalah terapi yang digunakan pada pasangan yang memang memiliki masalah dalam perkawinan mereka. Namun tentu pasangan yang ikut dalam conjoint terapi ini harus benar-benar dari kesadaran mereka, tidak ada paksaan dari satu pihak, seperti misalnya istri mengajak suami atau memaksa suami untuk ikut konseling terapi ini, maka tidak bisa. Harus dua-duanya memang benar-benar mau melakukan terapi dan memang ingin menyelesaikan masalah dalam perkawinan mereka, tidak untuk mencari pembenaran atau tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang menyebabkan masalah dalam pernikahan mereka. Sepertinya ada co-terapi, pasangan bertemu bersama dengan dua terapis. Cara ini seringkali memberikan fleksibilitas yang besar dalam sesi terapi. Misalnya salah satu terapis melakukan konfrontasi, yang lainnya memainkan peran yang lebih mendukung. Pasangan terapis laki-laki dan perempuan dapat menjadi model bagi pasangan, baik sebagai model individual maupun sebagai model kerjasama pasangan yang efektif. Di samping itu, untuk terapi sendiri, hubungan yang saling mendukung dan juga saling memberi masukan ini akan membantu dalam proses terapi. Nah, di sini terapi yang selanjutnya ini koterapi. Jadi di sini ada satu pasangan suami dan istri yang bertemu dengan dua terapis. Seperti itu. Jadi terapis ini bisa salah satunya melakukan konfrontasi, lalu yang lain berusaha untuk mendukung dari pasangan, seperti itu. Jadi bisa menggunakan strategi dari dua terapis ini bagaimana agar konseling yang dilakukan bisa efektif dan bisa membantu pasangan suami istri ini untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya ada terapi kelompok untuk pasangan. Jadi di sini tentu pasangan yang melakukan konseling ini banyak ya. Beberapa pasangan menjalani terapi bersama-sama dengan satu terapis atau lebih. Format terapi seperti ini sering digunakan sebagai cara untuk mengurangi intensitas emosional dalam hubungan perkawinan. Bila berada dalam kelompok dengan orang lain, pasangan akan bertingkah laku lebih rasional dan juga dapat mengobservasi dan mendengarkan orang lain secara lebih tepat. Bila di dalam kelompok terdapat pasangan yang dapat menjadi model dalam cara mereka melakukan adaptasi, tatanan kelompok akan merupakan konteks sosial yang bernilai di mana rasa percaya dapat berkembang dan dari mana dapat diperoleh dukungan. Berbagai model relasi yang ditemui dalam terapi kelompok dapat memberi perspektif yang lebih jelas kepada pasangan-pasangan ini. Jadi di sini misalnya pasangan yang ingin melakukan konseling ini jika misalnya bertemu secara hanya satu pasangan saja dengan satu terapis, itu intensitas emosionalnya mungkin akan meningkat, akan sulit untuk diselesaikan masalah seperti itu. Jadi bisa menggunakan terapi kelompok dengan banyak pasangan di dalamnya, sehingga tentu jika suatu pasangan ini berada dalam kelompok pasangan-pasangan yang lain, maka tentu akan bisa berpikir lebih rasional dan tidak mengutamakan emosinya tadi. Di situ lebih efektif digunakan terapi kelompok focus group terapi. Selanjutnya ada konseling keluarga.
Ada co-terapi, pasangan bertemu bersama dengan dua terapis. Cara ini seringkali memberikan fleksibilitas yang besar dalam sesi terapi. Misalnya, salah satu terapis melakukan konfrontasi, yang lainnya memainkan peran yang lebih mendukung. Pasangan terapis laki-laki dan perempuan dapat menjadi model bagi pasangan, baik sebagai model individual maupun sebagai model kerjasama pasangan yang efektif. Di samping itu, untuk terapi sendiri, hubungan yang saling mendukung dan juga saling memberi masukan ini akan membantu dalam proses terapi. Nah, di sini terapi yang selanjutnya ini koterapi. Jadi di sini ada satu pasangan suami dan istri yang bertemu dengan dua terapis. Seperti itu. Jadi terapis ini bisa salah satunya melakukan konfrontasi, lalu yang lain berusaha untuk mendukung dari pasangan, seperti itu. Jadi bisa menggunakan strategi dari dua terapis ini bagaimana agar konseling yang dilakukan bisa efektif dan bisa membantu pasangan suami istri ini untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya ada terapi kelompok untuk pasangan. Jadi di sini tentu pasangan yang melakukan konseling ini banyak ya. Beberapa pasangan menjalani terapi bersama-sama dengan satu terapis atau lebih. Format terapi seperti ini sering digunakan sebagai cara untuk mengurangi intensitas emosional dalam hubungan perkawinan. Bila berada dalam kelompok dengan orang lain, pasangan akan bertingkah laku lebih rasional dan juga dapat mengobservasi dan mendengarkan orang lain secara lebih tepat. Bila di dalam kelompok terdapat pasangan yang dapat menjadi model dalam cara mereka melakukan adaptasi, tatanan kelompok akan merupakan konteks sosial yang bernilai di mana rasa percaya dapat berkembang dan dari mana dapat diperoleh dukungan. Berbagai model relasi yang ditemui dalam terapi kelompok dapat memberi perspektif yang lebih jelas kepada pasangan-pasangan ini. Jadi di sini misalnya pasangan yang ingin melakukan konseling ini jika misalnya bertemu secara hanya satu pasangan saja dengan satu terapis, itu intensitas emosionalnya mungkin akan meningkat, akan sulit untuk diselesaikan masalah seperti itu. Jadi bisa menggunakan terapi kelompok dengan banyak pasangan di dalamnya, sehingga tentu jika suatu pasangan ini berada dalam kelompok pasangan-pasangan yang lain, maka tentu akan bisa berpikir lebih rasional dan tidak mengutamakan emosinya tadi. Di situ lebih efektif digunakan terapi kelompok Opus Group Terapi. Selanjutnya ada konseling keluarga atau family counseling. Di sini keluarga dipandang sebagai sistem kontrak sosial. Keluarga adalah lebih dari sekedar sekelompok individu yang menempati lingkungan fisik dan psikologis yang sama. Keluarga merupakan suatu sistem dengan karakteristik yang unik. Dengan demikian, terapis harus melihat keluarga sebagai keseluruhan, terutama interaksi di antara para anggotanya. Jadi di sini konseling keluarga, tentu berarti di sini dilibatkan adalah keluarga. Ada suami, istri, ada juga anak. Seperti itu yang dilibatkan dalam konseling keluarga. Di sini juga dilihat keluarga itu adalah suatu sistem keseluruhan ya. Jadi di sini masing-masing anggota keluarga juga memiliki karakter yang unik. Jadi pada konseling ini satu keluarga dilihat dalam suatu keseluruhan yang memiliki sifat-sifat yang unik. Dan juga ada peran-peran dalam keluarga itu. Bagaimana peran ayah, ibu, dan bagaimana anak, bagaimana interaksi antara para anggotanya. Di situ sangat mempengaruhi dalam konseling keluarga. Materi kita membahas mengenai konsultasi. Nah, di sini di Amerika Serikat banyak sekali topik-topik yang menjadi bahan konsultasi dan program pendidikannya yang dilakukan oleh organisasi kelompok masyarakat luas. Fungsi konselor adalah sebagai konsultan, sehingga informasi dan program pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Beberapa topik yang dibicarakan, ya antara lain pada masa dewasa ini, konsultasi tentu perlu kita ketahui ya, kalau di Eropa atau di Amerika itu peran konselor itu sangat banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan konselor, sehingga topik-topiknya juga sangat banyak di situ. Pada saat mereka membutuhkan bantuan, mereka akan sangat mudah untuk meminta bantuan konselor, tidak seperti di sini ya, di negara kita. Sepertinya masih jarang orang yang meminta bantuan konselor. Di sini topik yang begitu banyak ya, di sana di Amerika itu ada 13 topik mengenai alkohol dan adiksi, penyesuaian remaja dalam keluarga, penyalahgunaan zat oleh remaja, penganiayaan anak-anak dari keluarga bercerai, keterampilan komunikasi, pelatihan bertingkah laku asertif, depresi,
program-program bagi lanjut usia, penyesuaian keluarga dengan penyakit kronis, terapi kelompok, penanganan dan pengelolaan stres. Beberapa topik yang memang sering mereka konsultasikan ya pada masyarakat di Eropa dan Amerika ini. Jadi pada saat ada masalah yang mereka hadapi mengenai mungkin saja terdapat dalam 13 hal ini, mereka akan melakukan konsultasi pada konselor di sana seperti itu. Seperti ini kan semua hal-hal ini kan dari 13 ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan stres kan. Jadi memang kita perlu untuk mendapat bantuan konsultasi dari seorang konselor. Selanjutnya ada asesmen dan evaluasi. Biasanya ini dilakukan pada pusat kesehatan mental dan organisasi yang menangani masalah pada orang dewasa. Informasi yang digali biasanya mencakup masalah yang dihadapi, sejarah dari masalah tersebut, sejarah psikososialnya, latar belakang keluarga, atau peristiwa-peristiwa signifikan yang menjadi penyebab atau mungkin stimulus dari masalah yang terjadi. Bisa juga konselor diharapkan memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang karena masalah pada orang dewasa bisa mencakup aspek perkawinan, relasi, pekerjaan, dan fisik. Selanjutnya ada diagnosis awal akan mempengaruhi proses konseling karena menyangkut penggantian biaya asuransi. Di Indonesia kemungkinan penggantian biaya asuransi belum ada. Klien yang datang untuk konseling harus membayar sendiri biayanya atau kadang-kadang mendapat penggantian dari perusahaan. Di sini ya, asesmen dan evaluasi dilakukan pada pusat-pusat kesehatan mental dan organisasi yang menangani. Karena di sana memang banyak konselornya dan memang kebutuhan akan konselor tinggi sehingga memang sangat banyak pusat-pusat kesehatan mental dan organisasi yang menangani hal ini. Ada asesmen dan evaluasi tentu yang dilakukan pada masalah-masalah yang dialami oleh konseli tadi. Yang terakhir mengenai bentuk lain konseling orang dewasa. Yang di sini bisa ada konseling di perguruan tinggi, yang kedua ada pelayanan hotline service, yang ketiga konseling di perusahaan, yang terakhir ada lembaga-lembaga pelayanan masyarakat. Jadi bentuk-bentuk konseling itu bisa terjadi di perguruan tinggi. Jadi semua PT menyediakan pusat-pusat yang melayani mahasiswa yang mempunyai masalah baik pribadi atau akademis. Mahasiswa dapat dibantu untuk menyelesaikan masalahnya sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya. Di sini ya ada konseling yang diselenggarakan pada perguruan tinggi di mana mahasiswa juga kan sudah termasuk usia dewasa awal. Jadi biasanya di sini di perguruan tinggi juga ada pusat-pusat yang melayani konseling untuk mahasiswa agar mahasiswa tidak terhambat dalam pendidikannya dan dapat menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua ada hotline service namanya. Mungkin di Indonesia masih belum banyak ya, mungkin ada di kota-kota besar saja. Jadi kalau di negara barat seperti itu Amerika dan Eropa, di sini ada namanya pelayanan hotline service. Di sini seseorang dibantu dalam keadaan darurat. Individu yang bermasalah dapat berbicara dengan seseorang yang dapat menampung permasalahan mereka sebelum mereka pergi ke konselor yang berwenang. Petugas hotline akan merujuk mereka. Petugas-petugas hotline ini umumnya adalah para sukarelawan yang mendapat pelatihan untuk dapat menampung keluhan. Biasanya pelayanan hotline terkait dengan pusat-pusat krisis yang menangani kasus-kasus gawat. Jadi maksudnya di sini ada misalnya hotline service, ada nomor teleponnya. Jadi misalnya ada seseorang yang benar-benar sedang depresi pada suatu waktu, mungkin malam hari, dia benar-benar membutuhkan bantuan seseorang untuk diajak bercerita seperti itu. Pada saat dia depresi, dia bisa menghubungi nomor tersebut. Seperti itu maksudnya ya, kalau di sana. Jadi kita bisa telepon ke situ, bisa bercerita, lalu biasanya seorang petugas hotline service ini akan mendengarkan permasalahannya, lalu kemudian akan merujuk, mungkin akan memberikan masukan misalnya, lebih baik Anda pergi atau berkonsultasi dengan konselor, dicarikan misalnya ada alamat yang dekat dengan tempat tinggal seseorang yang berkonsultasi tadi yang menelpon hotline service ini seperti itu. Jadi bisa diarahkan kemudian ke konselor yang berwenang setelah dilakukan pelayanan hotline service ini seperti itu. Jadi sebenarnya ini sangat bagus ya. Biasanya saya pernah tahu itu misalnya kayak negara-negara di Korea, di Jepang yang memiliki tingkat bunuh diri tinggi. Nah, di sini hotline service ini banyak diberikan, banyak mendapat manfaat seperti itu pada orang-orang yang memang pada saat itu dia sangat-sangat depresi, lalu membutuhkan orang untuk dia ceritakan seperti itu. Biasanya menghubungi nomor hotline service ini sehingga kasus bunuh diri bisa agak menurun ya pada saat di sana di Jepang atau di Korea seperti itu.
Karena memang pada saat orang itu depresi, terkadang dia membutuhkan seseorang untuk dia ceritakan mengenai keluh kesahnya atau perasaan-perasaan yang gak enak yang dia alami, seperti itu. Jadi kan pada saat misalnya orang itu sudah niat bunuh diri atau mungkin sangat-sangat depresi, jika dia bisa mengutarakan permasalahannya, ini kita bisa bantu seperti itu. Lalu kemudian kan akan diarahkan pada konselor yang berwenang. Di sini sepertinya belum banyak ya, seperti itu. Yang kemudian ini ada konseling di perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan juga menjadikan seorang konselor ya untuk membantu karyawan-karyawannya jika memang memiliki masalah dalam pekerjaannya, seperti itu, sehingga nantinya pekerjaan seseorang yang memiliki masalah ini bisa lebih optimal dengan bantuan dari seorang konseli. Mereka bisa dioptimalkan seperti itu potensinya. Lalu yang terakhir tentu ada konseling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelayanan masyarakat. Di sini ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat dan juga bisa dimengerti. Jadi pemateri yang saya berikan ini adalah bagaimana konseling atau cara konseling pada seorang dewasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.